Nih, oke. .com ini jangan lupa, jangan pakai data asli, please. Ada berapa ya? Ada beberapa orang yang udah bilang ke aku kalau kak ini aku terlanjur pakai data asli, gimana pasportku udah asli, aku nggak sadar kalau ini palsu bla bla bla. Nggak apa-apa, tenang. Ah, nanti bakal tak kasih tahu caranya ngeriset karena memang aku nggak bikin fitur lupa password, nggak bikin fitur uh, riset di awal karena memang tujuanku waktu itu ya ngetek aja secara sadar gitu ya, buka simulasi SDAV ya harusnya tahu kalau ini simulasi. Terus memang apalagi di bawah udah aku tulis ya ini bukan dari imigrasi, ini bukan official. Oke, lanjut zoom. Bro Oki, sorry. Ntar ini biar aku. Kalau boleh Oke. share si linknya di Zoom chatnya, tolong. Oh, linknya ya. Iya betul, biar teman-teman kita pada bisa nyobain nih. Oke, sorry, saya sampai lupa share linknya. Sebentar. Sebenarnya saya juga gaptek kebetulan. Kalau pakai zoomnya saya gaptek. Sebentar. Ini sudah ketemu. Oke, bisa langsung dibuka saja. Ini kalau teman-teman sambil mau ikutin, sangat boleh banget. Nah, ini paspor entahlah data tidak jelas ya. Ini saya copy dulu. Ya, saya pernah sakit. Lahir terserah. Oke, jangan lupa dicentang. Ini karena tidak ada isinya ya sebenarnya. Jadi ya daftar saja. Ya tidak boleh pakai karakter ya. Oke, sudah sukses Zoom kali ini. Ya, jadi teman-teman, nanti setelah daftar itu sebenarnya akan muncul kayak gini. Ini harusnya udah logo nih koneksinya kayak. Nah, jadi kalau teman-teman udah dapet ini, ya harusnya buat teman-teman yang udah daftar harusnya udah tahu ya. Jadi harus buka ke email buat konfirmasi, jadi nggak spam. Nah, karena ini kita nggak kirim ke email, jadi kita skip aja. Lanjut. Oke. Nah, untuk yang pertama, sudah pasti bukan member ya. Sudah pasti bukan member. Jadi, untuk teman-teman yang belum member, bisa langsung di chat aja ke Instagramku di kayak MKHL24. Nanti tinggal diikutin aja syaratnya. Nanti bakal aku aktifin. Nah, untuk sekarang kita coba yang easy mode dulu. Nah, untuk di 2024 Oktober, kita tampilannya itu kira-kira kayak gini. Aku bisa bilang sekitar 80-90% ini mirip. Karena memang ya dibuat mirip mungkin. Ini ada Gemini. Lebih Gemini belum saya hapus ya. Saking malesnya ya. Oke, jadi kita coba ajukan permohonan dulu. Nah, buat tampilan ini itu ada beberapa teman yang bilang tampilan ini tuh nggak ada. Tampilan ini tuh cuman ada di tutorial pendaftaran dari imigrasi. Nah, cuman ada juga beberapa teman yang bilang, oh ada kok bisa nggak masuk antrian. Nah, kalau aku lihat dari chatnya teman-teman di batch Oktober tahun lalu itu ya, itu kebanyakan teman-teman yang di atas jam 11, jam 12 alias berapa itu? Sekitar 3-4 jam setelah pembukaan SDWAV baru malah muncul queue kayak gitu. Begitu. Makanya aku tampilin aja. Dan oh ya, ini info juga perlu dicatat ya. Waktu itu memang ada orang random karena kita ngobrolnya di Telegram. Nah, itu ada yang iseng ngasih. Jadi waktu di atas ini ya, dia buka permohonan. Nah, permohonan ini nyangkutnya ke tampilan yang tadi, yang nunggu itu tadi. Nah, itu teman-teman jangan ikutin, harus benar-benar dari awal. Dari home yang tadi ya, dari tombol permohonan yang bakal hilang di setengah 1 jam
war nanti di warmut nanti aku tunjukin lah dikit sama ya kepental-pental kelokot-kelokot lah. Oke, kita lanjut lagi. KTP terserah. Muncul ya. Oke, kota, camat, desa. Nah, ini kalau uh, penting banget latihan ini buat penting banget latihan ini buat teman-teman lakuin karena biar teman-teman tahu pandangan kira-kira tampilannya kayak gimana. Nah, karena kebanyakan waktu kita kebetulan waktu itu juga di batch kita websitenya ini baru diupdate kemungkinan besar kalau kita ngomongin politik ya kayaknya ya karena mau berakhirnya transisi jadi ya bikin project. Nah, dan kebetulan kalau aku melihat dari batch Oktober dan April itu sebenarnya jauh lebih baik yang website kita sekarang. Jadi nanti teman-teman di uh, di tanggal 15 Oktober nanti itu udah menikmati website yang sebenarnya jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya itu ya tampilannya bener-bener apa waktu itu 400 atau apa gitu. Tulisannya di sini 400 udah. Nah, kan nggak ada progres. Nah, yang sekarang lebih kelihatan. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini enak banget ya. Kalau kita buat kayak gini mah, ini pakai apa? Cepet-cepetan tangan enak banget ya. Tinggi, fakultas, alam. Ya sepertinya saya harus ganti browser saja. Ya sih. Upload foto, kita upload foto. Jangan lupa, balik lagi ya, jangan lupa foto ini aku sendiri ngerekomendasiin 500 kilobyte sampai 2 megabyte. Aku sendiri waktu itu upload 1 megabyte. Nah, dan juga kalau memang teman-teman yakin misal di bawah 500 KB karena ada memang yang sekarang kompresor udah jauh lebih bagus lah. Mau 200 KB, 100 KB gambarnya masih jelas. Itu nggak masalah banget. Jadi kalau memang diyakin mukanya jelas, pakai aja. Begitu juga dengan paspor, sertifikat Inggris dan sebagainya. Sama, semuanya aku sebenarnya nyaranin di 500 kilobyte, tapi kalau memang yakin jelas, aman aja. Karena gini teman-teman, mungkin bedanya di batch yang sudah menggunakan website ini sama yang sebelumnya. Kalau Bang Arus kan itu rilis di beberapa hari setelahnya ya, seingatku. Atau langsung saat itu juga. Karena ada batch di mana dia kayak 3-4 hari validasinya karena pakai manusia beneran. Gimana Bang Arus kalau waktu itu? Sorry, kenapa Bang? Oke. Jadi waktu Bang Arus war itu dapatnya di saat itu juga di hari itu juga atau di Oh, hari-hari enggak. berikutnya kayak Zaman nunggu dulu mah validasi tadi habis 3-4 hari. 3-4 hari, bahkan sampai 5 hari kalau nggak salah. Jadi kayak nunggu Ah, verifikasi, proses dan lain-lain. Beda sama zaman sekarang ya. yang langsung keluar. Nah, itulah yang tak sebutin tadi karena kita itu sekarang berkemungkinan pakai teknologi namanya OCR di mana dia itu ngebaca ya sudah pakai robot ya jadi bukan pakai manusia lagi dia ngecek satu-satu. Nah, karena OCR makanya harus dipastikan kalau teks itu bisa kebaca dengan jelas. Itu aja. Jadi mau 500 KB juga itu nggak masalah asal jelas. Oke, kita upload dulu. Mana yang entengnya? Nah, oke, aku baru ingat juga karena kayak gini. Ya, nanti aku simulasiin di warnet nggak masalah. Agak ini ya, biar kelihatan.
Oke, di proses ini, ya memang banyak banget teman-teman yang notice something yang nggak ada di sini, yaitu alasan ke Australia. Betul, memang saya lupa. Dan sampai sekarang tidak saya tambahkan dengan alasan teman-teman memang harusnya ngetik. Kalau memang mau copy paste udah disiapin nggak masalah. Cuman uh, aku ada cerita waktu itu ya, karena dia itu ngetiknya panjang banget sampai berapa 150 kalimat. Saya mau ke Australia, bla 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 bla. Imigrasi juga sepertinya tidak akan membaca semua itu. Jadi dibaca, diketik aja, mungkin 15 kalimat. Kayak bilang aja, saya mau ke Australia karena mau ketemu kanguru, liburan dan juga bekerja mencari pengalaman yang baru. Selesai. Sudah. Jangan jangan diembel-embel 150, tidak bisa teman-teman. Jadi uh, dipersingkat saja, diketiknya yang normal saja, apalagi kalau waktunya sudah 30 detik lagi, jangan mengambil resiko untuk menulis essay. Nah, sekian. Oke, ini kita ambil foto dulu. Ini saya open cam bisa nggak? Sebentar, saya harus close cam dulu. Hmm. Sepertinya error ya. Mas selfie-nya gagal. Ya, bugnya ditemukan oleh developer sendiri ya. Tapi kayaknya Dan kalau sial nggak ini. sharing Zoom mah bisa kali ya. Ya, harusnya bisa. Ya. Sebentar, apa yang? Ya, nge-selfie, photo capture harusnya karena belum diizinkan. Sebentar, ini kok tidak bisa nih. Diklik. Lah, lah. Ya, kebetulan yang sudah daftar di simulasi-sdhv.com ini sudah 1.500 ya, dan yang mengupload harusnya udah setengahnya. Jadi ya, setelah ini seharusnya memang ada selfie. Tapi mungkin karena ada Zoom ini, dia nggak minta permission untuk kamera. Jadi dipastiin aja nanti teman-teman uh, apa kameranya diizinkan. Ya, setelah saya coba ternyata tidak bisa. Ya sudah, tidak apa-apa. Kita balik lagi ke home. Nah, jadi langsung aja ke tipsnya. Tips ini tak tak keluarin semua, sebenarnya aku udah tunjukin ini di deskripsi YouTube ya. Uh, Kalau teman-teman lihat footage war STOV yang tahun lalu di YouTube, nah itu bisa uh, dilihat di situ. Nah, ini saya aktifkan dulu tadi namanya Zoom kali ini. Sebentar. Oke. Oke, saya bikin member dulu. Nah, nanti biasanya teman-teman setelah udah dapat member bisa tinggal refresh. Walaupun di refresh nggak bisa, bisa relogin aja, jadi di logout terus masuk lagi. Kita lihat ya, sudah member. Nah, jadi ini benar-benar apa, krusial banget ya kalau buat nyoba simulasi SDWAV ini, karena aku sampai sekarang belum dapat report kenapanya. Jadi ada teman-teman yang udah nyoba di easy mode, tapi ternyata waktu akhirnya finalisasi, waktu selfie, mereka datanya nggak masuk. Nah, datanya nggak masuk ini, mereka nggak bilang pakai browser apa, terus diapain, aku nggak tahu ya, karena kreativitas kadang kita juga nggak tahu sebagai developer. Tapi sampai sekarang aku masih belum ketemu, sampai akhirnya aku tercoba, oh ternyata uh, ini masalahnya. Nah, itu sampai sekarang aku belum ketemu. Makanya wajib banget pertama teman-teman nyoba di easy mode dulu. Ingat, data jangan pakai data asli. Kalau data aslinya ya sudah lewat. Kalau data aslinya sudah uh, nggak sengaja masuk, nah seperti yang tadi tak bilang, ini pilihlah yang ini ya. Hapus data lama, mulai yang fresh. Begitu. Kalau yang ini data teman-teman bakal tetap kesimpan. Jadi cuman nyoba
nge-refresh aja, refresh BRR ya teman-teman kalau biasa bilang. Nah jadi itu, kalau udah terlanjur langsung aja di reset. Oke, jadi pertama pastiin dulu tes di easy mode. Kalau semuanya udah lancar sampai keluar permohonan, baru cobalah war mode, karena bakal percuma. Kalau easy mode nggak bisa, coba di war mode udah finalisasi, ternyata datanya nggak masuk, ya sayang waktunya teman-teman. Karena kenapa? Karena simulasi ini benar-benar akan menghabiskan waktu teman-teman, 1 sampai 3 jam bahkan lebih. Kemarin aku udah dapat report dari salah satu pejuang, dia 3 jam. Nah 3 jam ini yang dilakuin benar-benar diikutin sesuai yang ada di sini. Yang dia lakuin ini, waktu kita klik war mode, itu akan ada posisi di mana uh, tampilan permohonan yang teman-teman lihat di sini, ya ini itu nggak bakal ada, zong udah gini doang. Nah itu yang harus dilakuin adalah buka 3 tab, lalu refresh masing-masing 15-20 detik. Nah ada juga teman-teman yang ngide buat bikin auto refresh, sebenarnya bagus. Kalau bisa tak bilang, tak rekomendasiin mungkin, tapi di 30 menit awal. Tapi itu pun harus diperhatiin benar-benar. Karena apa? Karena kadang permohonan itu muncul di tengah-tengah. Coba bayangin, ajukan permohonan, button ini udah muncul, tapi malah refresh sama auto refreshnya, itu kan malah jadi PR. Nah, gitu. Jadi boleh, tapi harus diperhatiin. Kalau memang nggak yakin sama auto refreshnya, refresh lah 15-20 detik sekali di 3 tab. Kenapa 3 tab? Ini dari pengalaman di tahun lalu. Sebenarnya aku coba dari 1-5 tab. Nah, paling efisien itu ada di 3-4 sebenarnya. Cuman ada beberapa user dia tuh yang nggak muncul juga. Nah setelah dicoba di 3 tab dapat, makanya waktu itu aku langsung share 3 tab, refresh 15-20 detik sekali. Kenapa nggak setelah keload semua di refresh? Jangan, bakal ke limit sama server, karena ya namanya server ya, apalagi mode war lagi ya bener-bener live gitu, kayak flash sale gitu ya, bakal ada limitasi. Nah jadi jangan di refresh cepat-cepat atau kelamaan bahkan. Terus di antrian. Nah, waktu antrian ini akan ada kemungkinan logout sendiri. Yang antrian setelah ajukan permohonan, tadi kan ada nunggu gitu ya. Nah, itu bisa ada kemungkinan 55% logout sendiri, dan ini normal. Karena apa? Ya karena saya buat. Karena memang aslinya seperti itu, enggak dibuat-buat, memang sengaja bikin kesel, tapi itu serius. Aslinya bisa kayak gitu, tiba-tiba kelokot itu nyebelin banget begitu. Nah terus kelima, form SDA sudah diisi. Jadi posisinya itu teman-teman ada di sini ya. Nah posisinya ada di sini, terus tiba-tiba lanjutkannya nggak bisa diklik. Akhirnya yang dilakuin teman-teman apa, diklik ke situ, akhirnya ya malah lama. Karena apa? Karena server dari SDAV sendiri, dari imigrasi, mereka itu ada limitasi request ya. Kalau kita di IT, limitasi request per second atau bahkan per menit itu. Jadi dijaga sih teman-teman. Kalau memang setelah diklik lanjutkan ini diem, kayak bengong gitu ya, nggak ngapa-ngapain, tapi timer jalan terus, tunggu aja. Jadi sebelum diklik itu kalau bisa langsung pegang HP, timer 4-6 menit. Nah kita kan cuman punya 15 menit ya di awal. 6 menit berarti 15 kurang 6 kan 9 kurang 6 jadi 3 ya, bener kan ya. Nah tapi kalau udah deket di 30 detik dan dia belum next, klik lagi. Gitu tipsnya. Wih, nggak saya tulis. Ya memang berapa ini? 90 orang ya. Udah
dapat lah itu pasti. Lanjut. Oke, server sedang proses. Nah, memang akan ada momen di mana kalian itu nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa menunggu. Di sini teman-teman biasanya panik. Panik ngapain? Aduh, di refresh lah. Terus ngide lagi apa? Pakai device lain. Padahal kalau batch kali ini, batch setelah website ini ada ya, itu ada limitasi device juga. Itu bahaya. Aku memang nggak nyoba. Mungkin juga ada teman-teman yang punya experience bisa, tapi buat aku sendiri aku nggak nyaranin. Ya, mereka bisa bedain IP public. Jadi untuk amannya jangan. Tuh, jadi tunggu aja. Nah, teman-teman kalau udah bisa mainin Warmut ini 3 jam lah, habisin waktu worth it kan? 3 jam belajar di sini, akhirnya dapat SDHV, terus apa 1 jam dibayar 100, wah 100 juta sih mau ngomong. Uang siapa itu? Ya maksudnya dibayar berapa? Minimum wage kita Australia kayaknya hampir 30 ya. 300.000. Nah, sangat worth it. Jadi teman-teman langsung cobain aja. Dan ini juga tips teruji karena semua yang aku aplikasiin di sini ya itu benar-benar dari pengalaman tahun lalu. Kebetulan juga waktu itu aku bisa bantu beberapa teman-teman buat masuk, bener-bener tak pandu karena saking gabutnya. Aku kan masih validasi itu ya setelah jam 10 lebih. Ngapain ya? Ya udahlah aku ke tele. Setelah ngabarin keluarga kan, buka 3 tab. Tak spam itu yang tips-tipsnya itu. Tak spam biar enggak ini kan akhirnya dipin sama adminnya. Udah banyak banget yang private message mereka dapat. Memang ada beberapa yang kurang beruntung. Faktornya gini, faktor nggak beruntungnya bisa karena koneksi. Karena waktu itu yang aku ingat ya, aku lupa namanya. Tapi yang jelas beliau di pulau. Jadi memang secara koneksi ya kayak ping internet harian gitu ya, pakai salah satu provider. Ya pingnya di atas 100, kecepatan upload download di bawah 10. Ya jadi ya aku pun nggak bisa bantu apa-apa. Tuh sangat disayangkan. Makanya aku ngelihat teman-teman juga, sebenarnya aku mau bikin website ini juga iseng lah itu dari tahun lalu. Nah aku biar bantu cewekku biar lebih jelas gitu. Cuman biar kepake lebih banyak orang, ya udah aku publish. Jadi memang udah dikerjain dengan hati. Jadi teman-teman lihat aja tutorialnya di sini ya. Serius, bener-bener bakal kebantu. Ini aku singkat aja, minta riset. Aku mau tunjukin kira-kira. Tapi jangan dikira nanti Warmutnya bakal kayak yang tak tunjukin, karena di belakang sebenarnya aku ngurangin limitasinya supaya demo ini cepat selesai. Kalau enggak mah 3 jam ya. Nah, jadi teman-teman awal itu sangat-sangat wajar banget kalau tiba-tiba clock out sendiri, tiba-tiba di sini udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah jam 9, udah ditunggu 5 menit, udah BRR kalau orang-orang bilang, bagian refresh kan, di refresh kok nggak muncul. Itu tenang aja, itu normal banget dari beberapa batch sebelumnya juga ya kayak gitu. Dan ya kata ya itu mungkin dijadiin fitur, udahlah kita bilang open jam 9 tapi nanti kita rilis 9.30 gitu. Gak tahu ya, tapi bercandaan. Semoga sih nggak kayak gitu ya, sedih banget. Bentar, supaya mempersingkat ini sekali, ini saya injek database diri sendiri jadi aman ya kak, agak fair ya. Saya minta waktunya 2 menit. Oke. Wah, kalau ternyata database-nya nggak mau buka mah ya sudah, saya simulasi saja.
interupsi ya guys. Tuh guys, jadi kalau cewek-cewek cari cowok yang kayak Oki guys. Aduh, aduh, Semangat banget aduh. bikin website demi ceweknya supaya bisa dapat WHV. Waduh, waduh, Mantap. waduh, waduh. Ya, itu intermezzo aja lah. Mana ya? Oke, nah kebetulan sudah otomatis clock itu normal sekali teman-teman. Jadi jangan panik karena simulasinya sudah disesuaikan. Nah, oke, 1579. Wah, keren banget teman-teman antusiasnya. Serius. Per hari ini ya, ini baru 2 minggu kita rilis. Baru 2 minggu kita rilis. Per hari ini, per detik ini ada 1579 user mendaftar. Ini kuotanya udah diambil 1500 duluan ini kan. Sisanya udah sama orang-orang yang nggak coba simulasi. Ya gitulah. Mantap ya guys ya, kalian yang cobain latihan simulasi ini pasti dapat. Amin, amin, amin. Pasti dapat. Amin, amin. Karena Doakan teman-teman aja ya. pasti udah ini apa sudah biasa menghadapi kelempar, refresh 1 jam. Oke, sudah saya tadi sudah pernah. Oke, ya. Nah, proses awal waktu baru itu ya, jangan lupa 3 tab dulu. Nah, itu kebetulan memang sudah saya injek, makanya muncul di awal. Jadi langsung, ya jangan dikira nanti warmut segampang ini. Wah, salah sekali. Nah, jadi harusnya tiap tab nanti dihitung aja. Hitung 1, 2, 3 sampai 15, refresh lagi. Pindah tab, refresh, pindah tab, refresh. Tunggu lagi sampai semuanya keload, baru dihitung. Jangan ini ya, jangan dalam keadaan loading kayak gini dihitung, jangan. Tunggu sampai selesai 1 sampai 15, refresh lagi. Kayak gitu teman-teman. Prosesnya memang kayak gitu. Nah, setelah ini kan kita nunggunya sampai ajukan permohonan ini bisa diklik. Setelah di refresh, seharusnya setelah 1 jam lebih ya, itu bisa nyala. Semoga ya kita berdoanya kan yang gampang-gampang saja. Ya, belum nyala. Ditunggu. Nah, kebetulan sudah menyala. Oh, ini kalau saya yang megang servernya, yang join di sini udah tak biruin semua. Bercanda. Jangan laporkan ke imigrasi, bahaya. Nah, di sini ini teman-teman bakal menunggu antrian di mana, seingatku ya terakhir, di mana sebenarnya ini itu nggak ada menitnya, nggak ada detiknya. Teman-teman disuruh nunggu aja. Jadi anggap ini nggak ada ya. Nah, udah menunggu gini aja. Nah, kalau teman-teman ada di posisi kayak gini, ditunggu aja. Jangan coba-coba buka di browser lain atau device lain, jangan. Tunggu di sini aja. Dan 3 tab tadi, kalau ini aku belum pernah coba ya, karena aku di 1 jam awal kan memang nggak ada tampilan ini, makanya ya ini mungkin bisa dicoba. Tapi kalaupun resiko ya udah tunggu aja di sini. Tapi kalau memang tab lain ternyata tombolnya nyala juga, diklik aja. Saran, tapi balik lagi ya, saran ini berdasarkan feeling ini, tapi yang membuat ternyata 1 jam bisa loh kita dapat ini dapat
surat sakti. Ya, jadi boleh teman-teman aplikasiin, boleh juga enggak begitu. Nah, ini daripada kita tunggu-tunggu, kita bypass saja ya. Tapi teman-teman jangan ikutin. Wah, sepertinya tidak mau di bypass. Oh ya, saya justru izin. Ya, ya, tadi apa pula? Zoom kali ini. Ya, oh ya, ini juga sempat. Jadi walaupun teman-teman username-nya benar, emailnya benar, passwordnya benar, itu akan ada kemungkinan juga salah, dibilang salah. Itu terekam juga kok di bar kemarin. Jadi itu harus, ya kalau ini aku lupa bikin logiknya, tapi harusnya ini akan ada kemungkinan teman-teman itu kayak gitu juga dibilang salah padahal benar. Ya sudah, kita tunggu kalau dekat, kalau cepat wah lama, tunggu lagi. Ya, kebetulan ini gimana nih, developernya dibental sama aplikasinya sendiri nih. Wait. Bro Oki, itu ada yang tanya Ya, katanya better dilanjutkan dengan Google Sign In atau kayak manual kayak biasa tuh. oh, kalau aku waktu itu manual karena buka Google nggak bisa-bisa. Nah, kebetulan kan aku daftar yang manual sama Google-nya, emailnya sama. Jadi ya mereka ini bisa bisa apa, dapat ini paspornya gitu. Karena seingatku nggak bisa kan ya, kita paspor yang sama terus emailnya beda. Seingatku nggak bisa deh. Sama itu ada yang nanya lagi katanya, Bang, terkait OCR dong. Katanya tahun lalu gagal upload beberapa file Hmm, sampai waktu habis nggak sempet submit. ya terus kok ini nanggung. Bentar tak baca deh. Bang, Ya, dari OCR dong, tahun lalu gagal upload beberapa file sampai waktu habis. Oh, jadi gini, proses OCR itu seharusnya ya eh, terjadi setelah submit, bukan waktu kita upload. Kalau memang developernya nggak implementasiin OCR dulu, ya nggak tahu ya, karena kita kan nggak bisa lihat di belakangnya. Tapi secara best practice seharusnya setelah submit itu baru di OCR. Karena mereka ada validasi 1 jam ya, 59 menit. Nah, itulah proses di mana mereka OCR. Kalau waktu upload, oh bahkan gini, waktu di tahun itu ya, ada yang akhirnya orang nggak upload ini salah satu dokumen, aku lupa entah yang apa itu, sertifikat bahasa Inggris atau yang pokok salah satu yang mandatory itulah. Nah, akhirnya dikirim email dari imigrasi katanya disuruh upload manual, dan banyak lah akhirnya yang protes kan itu. Nah, itu jadi pertanyaan sebenarnya, OCR-nya itu ada di mana. Secara best practice harusnya setelah. Jadi kalau waktu habis nggak sempet ini, saranku waktu upload dokumen kayak yang tadi udah tak mention ya, itu semua dokumen, misal waktu upload foto gagal, lanjut ke setelahnya, upload apa, sertifikasi bahasa Inggris, itu misal gagal juga, lanjut lagi ke lain kalau waktunya masih ada ya. Karena aku ngelakuin itu waktu aku balik lagi ke formulir yang katanya foto itu gagal, paspor dan sebagainya gagal, isi semua dan dokumennya bener. Sebenarnya ada waktu itu kalau nggak salah foto sama salah satu dokumen itu previewnya rusak. Jadi aku nggak yakin kalau file kita itu beneran ke simpen. Nah, tapi aku beraniin. Aku yakin karena nama filenya itu ada. Nah, at least kalaupun filenya rusak di tengah jalan, bakal ada konfirmasi lagi. Itu yang tak yakin. Karena
apa placeholdernya itu udah ada. Jadi secara teori masuk. Nah, mau masuk full mau separuh urusan belakang. Yang penting teman-teman upload foto, sertifikat, keabsahan dan sebagainya itu di bikin gantian. Jangan foto gagal upload foto lagi, upload foto. Aku sempat ngelakuin kayak gitu di akhir-akhir ya. Akhirnya ya lama. Nah, setelah teman-teman dilakuin ini, yakinlah pasti dapat. Karena paling utama itu sebenarnya dari war ini, jangan panik. Orang kalau udah panik nggak mau refresh, udah ini udah tangan refresh gini aja udah males. Gitu. Bayangin aja refresh teman-teman itu nanti akan membuahkan dolar manis lah pokok. Nggak usah khawatir, serius nggak usah khawatir. Bentar aku baca yang lain. Bro Oki, sebenarnya gue Ya, juga nggak tahu tuh, kayak ada yang nanya OCR itu apa sih? OCR ini teknologi buat baca teks dari foto atau dari file gitu. Jadi misal aku screenshot ini page ini ya. Nah, terus tak taruh di aplikasi OCR ini tadi, sistem OCR. Nah, dia bakal bisa ngebaca ini. Padahal kita uploadnya bentuknya foto. Nah, itu. Jadi fungsi ya itu udah dijelasin sama Pak Yadi, Optical Character Recognition. Begitu. Ya, gampangnya kayak gitu. Jadi bisa lebih dibaca oleh server ya buat ngemastiin lain-lain. Oke, ini paling kita tunggu aja 1/20 detik ini. Kalaupun kita akhirnya kepental ya sudah, karena semuanya sudah dijelaskan. Jadi sebenarnya dari aku udah full itu udah. Kalau teman-teman lakuin semuanya, aku yakin pasti dapat. Terlebih gini, 5.000 kuota. Waktu itu aku 4.000 kuota, dapatnya di awal-awal jam. 5.000 kuota, 5.500 sorry. 5.500 ini kalau kalau servernya masih sama ya dengan specs dan ya dengan orang-orangnya sebanyak itu, harusnya habis lebih dari 4-5 jam, lebih dari itu. Jadi teman-teman itu punya banyak waktu, dan waktu paling krusial sebenarnya adalah waktu yang pertama. Karena buat teman-teman yang nggak tahu di luar sana yang asal nyoba ya, itu ya nggak tahu harus ngapain. Tapi teman-teman di sini kan udah pada tahu apa yang harus dilakukan, harus refresh kayak gimana, timingnya kayak gimana, terus filenya harus sebesar apa. Aku yakin mentok 3 jam 4 jam dapat kalau memang teman-teman ngelakuin semuanya, dan specs dari servernya sendiri ini ya memang bener ya gitu, sama nggak masalah. Wah, saya dapat. Nah, sudah habis. Karena saya developernya, jadi saya bisa gini aja. Nambah dia 15 unit. Ini nggak bakal applicable sama teman-teman. Jadi percuma juga. Kalau teman-teman lakuin waktu war ya nggak bakal bisa nambah waktunya. Gitu. Ini khusus simulasi aja, makanya bisa tak bikin kayak gini buat demo. Nah, ini setelah kita isi semuanya, muncul dong. Nah, ini harusnya lanjutkan nggak bisa. Jadi teman-teman klik ini nggak bakal bisa ini. Karena apa? Karena di belakang itu sebenarnya server itu lagi ngeproses. Sebenarnya kita tahu server ngeproses itu kan cepet ya, apalagi apa sih ini string cuman email doang sampai desa gitu, apa yang berat itu apa gitu. Kita jengkelnya kan itu ya, kita tahu lah. Tapi yang jelas kalau nggak bisa diklik itu masalahnya adalah di server ya. Dari aku harusnya itu aja intinya. Ingat aja notes yang udah disampaikan di sini ya, untuk klik di war mode itu benar-benar dibaca, diresapi, dan jangan sampai
Waktu War malah membuka simulasi SDHV itu kocak banget loh. Saking miripnya. Makanya logo yang saya pakai di belakang ini saya nggak pakai logo yang terbaru supaya teman-teman sadar. Waduh teman-teman, sampai refreshnya di web simulasi nangis saya serius. Tuh, ingat ya guys, jangan Bisa kan sampai ya? salah websitenya, bukan yang Jangan simulasi sampai. SDUWAV. Nah, Ingat ini dari muka saya apa masih ada akun ini. imigrasinya langsung ya. Kacau kan itu. Itu bahaya, itu saking miripnya nanti saya jadi kambing hitam bahaya juga. Jadi teman-teman masih bisa akses web ini, terutama untuk download toolsnya ya. Buat teman-teman yang udah member, ya ini aku lupa kasih tahu. Templatenya bisa di download, ini nanti hasilnya bakal sama sama teman-teman yang udah isi. Ya bisa dipilih yang blank juga, sama tools. Ya, tools yang buat memonitoring. Ya, paling dari saya sekian, Pak Aris. Oke, makasih banget Bro Oki. Teman-teman bermanfaat banget ya, gue rasa yang di-share Bro Oki segala macam tipsnya. Bahkan ini benar-benar gokil sih, keren banget sampai bisa bikin web yang sangat mirip dengan War aslinya. Ini sorry banget biar mempersingkat waktu. Kalau kalian banyak mau tanya-tanya tentang apa, sebenarnya yang penting ini kan ya, yang kalian harus siapin kan SDWAV bentar lagi tanggal 15. Nah, kalian bisa langsung tanya aja ke Bro Oki. Nanti kalian Bro Oki bisa apa namanya, ketik username Instagramnya di message, nanti teman-teman bisa follow Bro Oki, terus kalian bisa tanya-tanya ke Bro Oki lah. Follow Instagram, TikTok sama YouTube-nya Bro Oki ya, banyak informasi tentang SDWAV dan WAV yang keren dari Bro Oki. Kalau dari Bro Oki udah, bisa dilanjut sama gua lagi. Boleh gantian share screen-nya. Oke. Makasih banget ya Bro Oki ya. Semoga teman-teman eh, dapat apa yang bermanfaat dari Bro Oki. Semoga good luck buat nanti tanggal 15. Sekarang kalau kalian udah dapetin SDWAV-nya nanti bisa dapetin WAV. Nah, gimana sih gambaran kehidupan di Australia? Nah, gue bakal share perihal pengalaman gue selama 3 tahun di Australia. Gue bakal share payslip gue berapa, payslip. Terus kerjaan apa aja yang gue laluin, terus sama cara cari kerjanya gimana gitu. Oke. Nah, sorry ya Q&A-nya nanti private aja ke Bro Oki di Instagram atau di channel-channelnya Bro Oki. Nah, ini bagian gue lagi. Journey di Australia. 5 states, 8 farm jobs, terus gue akhirnya pilih tinggal di Sydney. Jadi gue udah hampir kelilingin Australia. Australia kan punya 8 states ya guys ya. Gue udah kelilingin 5 states. Gue pernah di New South Wales, Queensland, Victoria, South Australia, sampai ke Canberra di ACT gue pernah. Gue pernah pindah-pindah kerjaan 8 kali, farm job, sampai gue sekarang di Sydney udah hampir 2 tahun. Ya, kalau nggak salah udah hampir 2 tahun. Nah, ini pertama kali gue nyampe Oktober 2022 di Sydney. Gue tadinya udah siap berangkat solo, tapi ujung-ujungnya gue ketemu grup sesama teman dari Bandung. BTW gue asli Bandung. Terus dulu tuh gue udah siap berangkat ke Sydney sendiri aja gitu, kayak belum banyak informasi, takut-takut iya, terus kayak bahasa Inggris juga nggak pede kan. Kata orang kalau mau cari pekerjaan ya door to door, tersebar CV. Itu gue sendiri merasa takut ya guys, karena bahasa Inggrisnya nggak lancar. Terus gimana ya cara ngomong ke orangnya gitu. Singkat cerita, untungnya gue ketemu agent ke pabrik daging. Nah, tapi sebelumnya ya yang kalian lihat ya, ini gue nggak pernah lupa momen pertama kali gue datang ke Australia, pertama kali gue pergi ke luar negeri, pertama kali lihat Sydney Opera House. Ini muka gue bahagia banget nih. Sama teman-teman gue berasa mimpi terwujud jadi nyata guys. Perasaan ini nggak pernah gue lupain sampai sekarang. Jadi singkat cerita, gue akhirnya memutuskan kerja ke pabrik daging lewat agent namanya Tas Labor Australia. Ini si agent ini ada orang Indonesianya namanya Bang Ilman. Dulu tuh dia ada promo kalau pilih site yang di Gandegai 4 minggu pertama tuh gratis rentnya. Terus ada accommodation, terus pergi ke kerjanya disediain bus transport juga. Nah, rate-nya 27,96. Itu rate tahun 2022. Gue tuh udah riset sendiri ya, kerjaan di pabrik daging tuh capek banget. Terus kata orang-orang serem banget, kayak apa, bongkar tengkorak sapi lah, cabut otaknya, terus keluarin semua jeroan-jeroannya. Dan ya kalau gambaran kerjanya ya kayak gini guys.
Nih, ini gua dulu di Gandagai meat processor. Di Gandagai itu dagingnya daging domba, anak domba lem gitu. Nah, di sini tuh di Meat Factory itu ada dua departemen. Satu namanya kill floor, satu lagi boning room. Nah, kill floor ini